من نفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال halaman 17 kitab Makanatu Tarim 'inda al-'arifin. Makanatu Tarim 'inda al-'arifin artinya kedudukan tarim di sisi mereka para waliullah. Kedudukan tarim di sisi mereka para waliullah. Al-'arifin itu tidak disebut dengan al-'arifin kecuali mereka waliullah. Jadi yang berkomentar tentang tarim di sini mereka para waliullah. Tidak sebagaimana antitesis tentang tarim yang berlawanan dengan tarim, bukan waliullah. Yang berbicara tentang kedudukan tarim adalah waliullah. Berarti yang sinis dengan tarim bukan waliullah. Bagaimana mungkin tarim dianggap rusak, sementara itu tempat produksi mereka para aulia Allah, mereka para ulama. Ini banyak salah kaprah. Mereka tidak mengenal tarim, tapi komentar tentang tarim ini yang salah. Tidak kenal tentang tarim. Bahkan ada orang yang mengaku-ngaku pernah ke tarim, kemudian dia menyatakan tentang kesesatan yang ada di tarim. Nah ini perlu dilihat apakah dia kafir atau munafik. Tidak ada orang menyebut kotanya para wali, tidak ada orang yang cinta wali kecuali mukmin. Tidak ada yang benci wali kalau enggak dia kafir atau munafik. Sampai kalau misalnya ada seorang waliullah itu ditanya, la yuhibbuka illa mu'min wa la yabghuduka illa kafirun aw munafiqun. Ketika orang melihat ke muka wali, itu ada orang tuh ngomong sama waliullah, ma yuhibbuka illa mu'min. Enggak ada yang cinta kepada engkau kecuali orang yang beriman. Berarti orang-orang yang berimanlah yang cinta kepada engkau. Wala yabghuduka illa musyrikun aw munafiqun. Dan tidak ada orang yang benci kepada engkau kecuali dia adalah orang musyrik atau orang munafik. Jadi orang-orang yang benci dengan wali, kalau enggak dia musyrik, munafik. Orang-orang yang cinta wali berarti mereka adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah jaga tarim kita, jaga Makkah kita, jaga Madinah kita, jaga Masjidil Aqsa kita, Palestina kita. Allah jaga kita semuanya insyaallah. Hadhihi bilad hakimah yalzimuna al-adab fiha. Kota ini dikatakan bilad hakimah, negeri yang penuh dengan kasih sayang. Yalzimuna al-adab fiha, yang wajib buat kita beradab. Kita punya adab di tarim, akhlak. Kalau di tempat lain kita beradab, apalagi ini adalah tarim. Banyaknya mereka para aulia Allah menentukan tempat tersebut tempatnya mereka para waliullah. Kalau kita sering ziarah ke Wali Songo, di situ ada tempat Sunan Bonang. Akhirnya tempat di mana ada Sunan Bonang disebut dengan kota wali. Ya, di Bonang. Bonang itu kota wali. Disebut dengan kota wali. Kenapa? Ada walinya. Semakin banyaknya mereka para aulia Allah disebut dengan kota wali, kota wali. Kalau kita lihat banyaknya pesantren, akhirnya orang-orang menyatakan kampung santri atau kota santri. Makanya kan ada nyanyian kota santri. Asiknya belajar di kota santri. Kota santri. Saking banyaknya pesantren, saking banyaknya majelis. Kalau itu adalah banyaknya santri, pada akhirnya tempat disebut dengan kota santri, bagaimana wali? Yang lebih tinggi daripada santri, gurunya santri.
Jadi saya mau mengajarkan tentang satu pandangan, jangan gampang memahami dengan satu pemandangan yang lain, kecuali kita harus betul-betul memahaminya, mendalaminya. Gitu. Mahi minad dunyal bus bal min jinanil firdaus rawdatun ja'alahal quddus fiha jalalatullah. Tarim itu bukan dunia yang penuh dengan kesialan. Bahkan tarim itu adalah dianggap sebagai surga firdaus. Bukan artinya penuh dengan kenikmatan zahir. Di tarim itu keindahan batin yang nampak. Masuk ke kota Tarim penuh dengan ketenangan. Jangan kita anggap bahwa ini adalah surganya firdaus. Oh, berarti ekonominya maju. Oh, berarti orang-orangnya itu kalau misalnya mau makan minum gampang. Kok sekarang banyak percekcokan? Bukan bermasalah itu. Disebut dengan kota surga firdaus lagi disebut. Tenang, ada satu ketenangan. Oh, buktinya banyak orang-orang munafik yang benci sama Tarim. Jangankan Tarim, Mekah yang lebih istimewa daripada Tarim, Madinah, Masjidil Aqsa yang lebih istimewa dari Tarim, banyak orang yang benci kepada Masjidil Aqsa. Demikian yang pecinta-pecinta, yang benci-benci. Raudhatun ja'alahal quddus fiha jalalatullah. Seakan Tarim itu adalah taman surga. Raudhatun ja'alahal quddus, yang dijadikan oleh Allah yang maha suci. Yang di situ terdapat banyak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Haula ma'hum sirru Muhammad. Mereka bersama mereka sirnya Nabi besar Muhammad. Sirnya Nabi besar Muhammad. Keberkahannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang diagungkannya Nabi Muhammad ada sirnya, ada berkahnya. Dimanapun, di majelis, di rumah, di satu tempat, di satu negara, yang mereka menjalankan syariatnya Nabi besar Muhammad, itu ada sirnya Nabi Muhammad, ada berkahnya Nabi Muhammad. Dimanapun tempat, apalagi ini Tarim yang sudah ribuan tahun tempatnya mereka para aulia Allah. Tidak syak, tidak ragu buat kita untuk menyatakan bahwa Tarim ada sirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nilai berkahnya baginda Rasul Muhammad. Di sana syariat Islam dijunjung tinggi, diamalkan. Di sana dijadikan tempat untuk kaderisasi mereka para aulia dan mereka para ulama. Di situ banyaknya keluarganya Rasulullah, keluarganya sahabatnya Rasulullah, mereka para aulia dan ulama-ulama saleh. Banyak. Jadi pantas dikatakan haula ma'hum sirru Muhammad. Mereka beserta mereka itu ada sirnya Nabi besar Muhammad. Jadi untuk kita memahami tentang hakikat Tarim penuh dengan pencernaan yang kuat. Jangan lantaran kita benci sesuatu kemudian kita komentar. Tidak. Jernihkan hati kita. Bagaikan kita menyernihkan tempat di mana kita minum, yaitu gelas. Kita jernihkan dulu, kita bersihkan dulu sebelum kita taruh air. Wa qala radhiyallahu anhu kanu ahlu wara' wa khususan ahlu Tarim fiha kam min imam. Dikatakan bahwa di sana mereka penduduk-penduduk Tarim itu wara'. Wara' artinya betul-betul apik dalam beragama. Lebih tinggi daripada menjalankan agama, lebih. Ibaratnya orang apik, ya ingetin, orang apik disuruh naruh gelas di meja. Kalau orangnya selebor ditaruh di pinggir meja, jatuh. Tapi kalau orang apik tidak, di tengah meja. Itu namanya apik. Ya. Wara' namanya. Disuruh makan di tempat yang terhormat. Ya, ada orang makan kemudian di jalanan dia makan. Enggak apik. Benar, dia makan tapi dia tidak apik
berarti akal pikirannya masih lemah, masih rendah. Orang disuruh makan, kan dibilang kan disuruh makan, di mana juga boleh. Dilihat seseorang apakah dia apik dalam beragama, kita lihat dalam menjalankan tugas. Ya, suruh adzan, yang penting kan saya adzan. Saya pakai peci atau tidak pakai peci, yang penting kan saya adzan. Nah, ini dia. Kalau orangnya apik, dia pakai peci adzannya, dia wudu dulu sebelum adzan, dia pakai minyak wangi dulu, dia berazan. Kenapa? Apik dia. Tapi kalau tidak apik, seadan-azannya aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa emang? Kan disuruh adzan. Lihat prakteknya. Gitu. Jadi seseorang kita lihat apik atau tidak dalam tingkahnya aja udah. Tingkahnya. Sebenarnya sih saya mau ngebantu, tapi saya sibuk. Ya udah. Kemudian kita bilang, waktu kosong kau kapan? Nah, dia bingung. Nggak apik itu namanya. Banyak basa-basi yang nggak perlu diutarakan. Nah, kita kebanyakan basa-basi. Nah, orang yang kebanyakan basa-basi nggak apik dia. Orang yang kebanyakan basa-basi nggak apik dia. Nanti kalau saya punya duit ya, saya mau beliin. Dia punya duit boro-boro. Itu orang yang nggak apik. Kalau punya duit beliin aja, nggak usah pakai dijanji-janjiin. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat orang apik atau tidak, dilihat perilakunya aja. Gitu. Ada orang pakai baju selanong boy aja. Ada sebagian, ya udah dia pakai baju serobek-robeknya. Yang penting kan saya pakai baju. Ada orang pakai baju betul-betul menjunjung tinggi sunnah Rasulullah. Lihat, ini apik nih. Yang menjunjung tinggi sunnah Rasul, dia apik. Biar nggak kelihatan. Kelihatan apa emang? Nyamar apa emang? Nanti wali nyamar. Pakai ngomong-ngomong kayak gitu, mau nyamar. Nggak perlu nyamar, yang penting udah samar-samar udah. Gitu. Jangan ucapan-ucapan kayak gitu nggak pantas buat kita ucapkan. Khususan ahlu tarim fiha kam min imam. Wabil khusus penduduk tarim, di tarim itu berapa banyak para imam besar. Ini kan ada orang bilang, mana ada di tarim itu ulama besar. Mana ada dari keturunan Rasulullah ulama besar. Ini kan ucapannya nyeleneh betul, menghina betul, menghina keluarga baginda Rasulullah dan menghina keluarga baginda Rasulullah dan menghina tarim. Sementara yang sudah ada betul, mereka para aulia Allah, pembesar aulia Allah yang ada. Yang sudah ada betul, mereka para aulia Allah, pembesar aulia Allah yang ada di sana. Lihat di beberapa tempat ini atau di seluruh negeri itu mereka tetap juga kalau orang udah nggak suka ini dan itu, dimanapun banyak oknum gitu. Fi tarimil Madinah kamil hammam non sendid. Berapa banyak betul-betul semangat tinggi. Semangat hafal Quran. Di tarim 7 tahun sudah hafal Quran, usia-usia tahun sudah hafal Quran, usia-usia 7 tahun. Usia 7 tahun sudah hafal Quran. Adakah kita yang 7 tahun sudah hafal Quran? Ada 7 tahun kita yang sudah hafal Quran? Dari tarim hampir semuanya yang perempuan 7 tahun sudah hafal Quran. Kita di Indonesia main lagi habis isya mau main, padahal mainnya banyak kan, main apa namanya persiapan banyak, kapan baca Al-Quran? Sementara tarim ini dengan 7 tahun, apakah sama antara tarim dengan kita? Kalau kita jadi tarim dengan Indonesia, antara tarim dengan 7 tahun hafal Quran. Kita di Indonesia main lagi habis isya mau main, padahal mainnya banyak kan, main tapi
dengan ratusan ribu hadis, tetapi dengan ratusan ribu hadis, mempelajari syariat dengan sumber yang mempelajari syariat dengan sumber yang awalnya, dengan sumber aslinya, ya, dengan sumber awalnya, dengan sumber aslinya, ya, dengan sumber aslinya itu tarimul ghanna, aslinya itu tarimul ghanna. Maka radhiyallahu hadits maka radhiyallahu hadits tarim yang bagi biha ya ini tarim ini negeri tarim enggak layak orang melakukan keburukan di negeri tarim, enggak layak negeri tarim. Kullu man nasu fiha labudnya orang yang melakukan keburukan di kota bakal ditabrak. Lihat langsung. Karena memang Allah menjaga kota tersebut. Allah betul-betul menjaga kota di mana para aulia Allah ada. Hanya tadi tempat mereka para aulia Allah atau tempat di mana di situ ada wali Allah dijaga oleh Allah. Di mana? Lagi ini tadi mereka aulia Allah. Kullu man ma yudhirullah, orang yang melakukan kullu man ma yudhirullah, orang yang melakukan keburukan di kota Tarim pasti bakal dilihatin mata rusaknya dia. Allati yanahuna haula'i nuhud jabatin wajib seharusnya untuk menjaga atau yanzid al-fannad wa tajid wal anyan malan fan pasar Tarim banyak orang mengajak kebaikan. Ribuan orang untuk kebaikan, pedagangnya, ulama kebaikan. Amal anfan kalau kita takut kepada Allah, kalau dikatakan sebagian mana dari Allah pada akhirnya Allah melupakan mereka. Pun orang yang lupakan Allah, kita lupa mau dilupakan siapa? Baru sekedar orang lupa Allah, baru kita lupa itu bukan untuk kita lupakan yang Allah Subhanahu wa taala. Tarim dan menjadi mulia karena memang banyaknya para ahli dari turun bin Imam Ahmad bin Isa al-Muhajirillah itu. Kama qala al-Haddad bihim asbal wadi anisan wa amiran wa aminan wa mihmiyan bighairi hisam. Dengan banyaknya Alawiyin di Tarim, menjadilah tempat tersebut menjadi tenang, syiar Islam, amanah, terjaga gitu. Betul-betul terjaga dari berbagai macam maksiat karena berkahnya banyaknya para Alawiyin di sana. Qalu innal Habib Idris ibn bin Umar idza arada an yazur Tarim yalqa dairah yastahdir arwah ahli Tarim. Sesungguhnya Habib Idris bin Umar, Al-Imam Idris bin Umar Al-Habsyi, ini Al-Imam Idris bin Umar Al-Habsyi, itu beliau seorang waliullah
Idza arada an yazura tarim, ketika beliau mau ziarah tarim, yalga dairatan, beliau berada di dalam satu tempat, wa yastahdir arwah ahli tarim, dan beliau menghadirkan ruh-ruh para ahli tarim, ruh-ruh suci mereka, para aulia Allah, mereka para ulama saleh. Yaqulul ga'il ma fi tarim illallah wal faqir muqaddam. Sampai ada salah satu waliullah menyatakan, ma fi tarim illallah wal faqir muqaddam. Di tarim enggak ada siapa-siapa kecuali Allah dan faqir muqaddam. Ini artinya pengagungan kepada kota tarim. Maksudnya apa? Di tarim enggak ada siapa-siapa kecuali Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlihatkan keagungannya dengan banyaknya para waliullah, para ulama, para keluarganya Rasulullah, para keluarganya sahabatnya Rasulullah, al-faqih al-muqaddam. Makanya di situ biladul faqih, itu kotaknya al-faqih al-muqaddam. Banyak orang membenci tarim, juga al-faqih al-muqaddam dibenci pula. Nauzubillah min dzalik. Membenci sesama muslim haram hukumnya. Membenci ulama lebih haram lagi. Membenci waliullah haram. Haramnya luar biasa. Benci sesama muslim haram. Benci kepada ulama lebih haram. Membenci waliullah kuadrat haramnya. Nauzubillah min dzalik. Mahabbatuhum dini, dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, cinta kepada mereka, kepada para aulia, para ulama dan keluarga baginda Rasulullah merupakan tugas agamaku. Sampai seperti itu dikatakan oleh Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Ma fi tarim illallah wal faqih al-muqaddam. Masya Allah. Di tarim enggak ada kecuali Allah dan al-faqih al-muqaddam. Tadi saya sudah kasih tahu apa maksudnya. Yakni ma fi tarim illa rijalan yasiruna bi sayrillah wa yasil faqih al-muqaddam. Di tarim enggak ada siapa-siapa kecuali orang yang berjalan menuju jalan keagungan Allah dan perjalanan faqih al-muqaddam. Itu dia. Di tarim enggak ngoyo-ngoyo, di tarim enggak neko-neko. Ya. Ya, khusyuk di tarim enggak ngoyo-ngoyo, di tarim enggak neko-neko, enggak ada warna-warni. Satu, Allah dan al-faqih al-muqaddam. Mereka menjalankan perjalanan menuju hadirat Allah dengan bimbingan gurunya masing-masing. Kemudian memperjalankan perjalanan Sayyidina Imam al-faqih al-muqaddam. Allah yuballighna ziarah ilaihi. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk ziarah ke sana. Ke Tarim. Ya Tarim wa alha, ya Tarim wa alha, ya Tarim wa alha, ya Tarim wa alha. Terus kita jadikan itu zikiran. Ada orang bilang, kok zikiran lafzul jalalah. Tahu enggak yang disebut dengan itu zikir itu adalah al-madhkur. Sesuatu yang disebut namanya zikir. Kita sebut siapa? Allah, itu yang dizikirkan. Kita menzikirkan nama Allah, Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama Asmaul Husna. Allah Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Abdul Jabbar, Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari, Musawwir, Lahul Asmaul Husna. Itu dalam 99 nama-nama keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baca, zikirkan. Wa qala radhiyallahu anhu, alhamdulillah indana al-mawtin az-zain wal balad az-zain wal masajid az-zain yuju ma ba yamur alaina al-adu bi jayshi illa idza qassarna nahnu fi janab rabbina wa janab nabiyina wa janab salafina salih. Alhamdulillah kita punya negeri yang sangat indah, dikatakan waliullah. Para auliaullah, para ulama-ulama saleh, mereka berkata seperti itu. Alhamdulillah, negeri kami adalah negeri yang indah. Maksudnya apakah indah dengan panorama? Indah dengan keagamaan. Indonesia betul indah dengan panorama. Panoramanya Indonesia dari timur sampai barat, Masya Allah, cuma Masya Allah. Walaupun sudah banyak bergeser dengan banyaknya koruptor yang ada, merusak yang kecilnya maupun yang besarnya. Mereka menyatakan alhamdulillah indana al-mawtin az-zain. Alhamdulillah kita punya tempat yang sangat indah. Tadi dikatakan yang disebut dengan indah bukan berarti indah secara zahir, indah batin, nikmat.
Orang kalau udah merasakan sebuah kenikmatan, nggak perlu di atas, nggak perlu di bawah, hatta berada di bawah terik matahari dia merasakan indah. Dia udah merasakan keindahan. Di bawah terik matahari dia merasakan indah. Kenapa? Sesuatu yang indah walaupun dimanapun juga namanya indah. Wal barzakhuz zain, pekuburan yang sangat indah. Kenapa indahnya? Namanya pekuburan. Kalau di Indonesia banyak tamannya di pekuburan. Di sana apakah ada taman? Nggak ada. Apakah ada pohon? Nggak ada. Pasir semuanya, tanah semuanya. Kok disebut dengan indah? Banyaknya mereka para waliullah yang terkuburkan di sana. Syafaat. Jadi satu pekarangan pekuburan di situ ada waliullah, syafaat. Makanya penting kita kalau kita mau meninggal dunia, ayo wasiatin kuburan kita dekat waliullah. Jangan kuburan saya nih sono ya di pondok apa, pondok ini. Ya Allah, di situ nggak ada walinya. Siapa yang mau ngasih syafaat? Kita nggak bisa dapat syafaat dari wali, kita nggak bisa ngasih syafaat. Ya, saya pokoknya di sono ya, di sono. Ya Allah, kenapa sampai saat ini kita nggak paham tentang arti syafaat? Syafaat, baik orang yang masih hidup maupun udah meninggal dunia, ada namanya makna syafaat. Jadi syafaat itu bukan hanya membuat orang yang masih hidup saja. Buat orang yang meninggal dunia pun bisa memberikan syafaat. Ketika kita terkubur dekat dengan mereka, para awliya Allah, dengan ulama-ulama saleh, guru-guru kita, tersyafaatkan. Ya, kuburan kita dekat guru-guru kita, rumah kita dekat guru-guru kita, tempat di mana kita berada dekat guru-guru kita, itu tersyafaatkan. Wal masajid zainah, masjid-masjid yang penuh keindahan. Bagaimana yang disebut dengan keindahan? Apa di sana bertingkat-tingkat masjidnya? Tidak. Di sana masjidnya penuh dengan syiar, penuh dengan i'tikaf, penuh dengan hifdzul Quran, penuh dengan dimasuknya mereka para aulia, para ulama di tempat tersebut. Wajah kita di Indonesia masjid, masya Allah banyak, betul, bagus, alhamdulillah. Cuma adakah waliullah di sana? Adakah waliullah di sana? Itu yang kita introspeksi diri kita. Wa cuma bayamur alina wa'adu bijaishi illa idza gassarna nahnu fi janab rabbina wa janab nabiyina wa janab salafina salih. Coba kita lihat, musuh nggak bakal datang dengan tentaranya kecuali kalau kita sudah kurang di sisi Tuhan kita, di sisi Nabi kita, dan di sisi para salafus saleh. Kalau musuh udah ada di hadapan kita, berarti banyak melanggar Allah, melanggar Nabi Muhammad, melanggar para kaum salihin. Kalau udah musuh ada, bagaimana musuh bisa datang? Ya kan? Berarti kita udah kurang. Kita udah nggak menjalankan syariat. Kita jauh dari Allah, dari Rasul, dari ulama-ulama salaf-salaf kita. Karena ba'dul arifin yaqul min ni'mati mahlu fi tarim. Sebagian mereka para waliullah menyatakan, dan di antara kenikmatan tinggal di kota Tarim. Itu di antara kenikmatan. Nah, kita memaknai Tarim yang betul sesungguhnya, dan Tarim, nikmat Tarim. Nah, kita bisa bawa di Indonesia. Kita amalkan ajaran Tarim. Kita nggak berada di Tarim, tapi kita pecinta Tarim. Kita bukan waliullah, tapi kita pecinta waliullah. Kita bukan ulama, tapi kita pecinta ulama. Untuk Allahu a'lam. Kitab yang kedua. Silakan kopinya, kopi. Silakan. Ayo, bismillah. Gorengan Cibedaknya kalau ada makan. Gorengan Cibedaknya kalau ada makan. Silakan kalau ada.
Iya, bismillah. Fatihah. Ini masyarakat fiddin jamaah. Ya Allah ya Rabbah ya Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin qala wa ta'addab fi majalisihim litahsul al-mujanasatu bainaka wa bainahum fa yusragu at-tab'u min at-tab'i wa tughrasu as-sifatu min as-sifati wa tasri al-adwagu min al-adwagi wa tahlu al-ahwal min al-ahwal. Wajib kita beradab dengan pendekatan diri kita kepada mereka para ulama saleh, para kaum salihin. Dekatnya kita dengan ulama bukan malah kita tidak beradab. Banyak orang malah dekat sama ulama malah tidak beradab, malah selebor dia gitu. Padahal Allah mendekatkan dia dengan ulama, kesempatan untuk beradab, ada adab, mengobrol ada adabnya, makan minum ada adabnya. Enggak setiap obrolannya diobrolkan di hadapan mereka kaum salihin. Tidak setiap apapun yang dimiliki diungkap di hadapan mereka, tidak. Beradab. Ta'adab. Beradab. Karena seseorang dilihat dengan adab. Seseorang dipandang dengan adab, dengan akhlak. Ya, dipandang dengan adab dan dengan akhlak. Kita lihat mereka para ulama-ulama saleh ketika mereka bersatu kumpul bareng itu masya Allah adab, nikmat yang kita haus untuk melihat model-model seperti itu. Terfana kita kalau kita melihat guru-guru kita satu dengan lainnya itu kumpul bareng, ngobrol bareng, nyantai bareng. Kita lihat Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad dan Habib